Berikut ini adalah outline yang akan saya bahas pada video ini. IP address. IP address terdiri dari 32 bit, terbagi menjadi dua bagian, 16 bit network ID dan 16 bit host ID. Hal ini tergantung dari subnet masknya. Bagian network ID atau net ID dalam satu jaringan net ID untuk semua jaringan sama. Contohnya, komputer hanya bisa berkomunikasi secara langsung dengan perangkat komputer yang lain dalam satu jaringan yang sama. Bagian host ID ini biasa disebut IP address. Dalam satu jaringan tidak ada nomor IP yang sama. Netmask atau subnet mask. Pengalamatan logik merupakan gabungan antara IP dan netmask atau subnet mask. Penggunaannya subnet mask sebenarnya merupakan alat yang dipakai untuk melihat dalam IP address mana yang bagian dari net ID dan host ID. Ada 3 pengelompokan besar subnet mask yang dikenal 3 kelas. Kelas A adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.0.0.0. Kelas B adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.255.0.0. Kelas C adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.255.255.0. Setelah perhitungan antara IP dan netmask akan menghasilkan network ID. Contohnya, IP 202.95.151.129, netmask atau subnet masknya 255.255.255.0. Subnetting, pembagian jaringan besar ke dalam jaringan yang kecil. Pembentukan subnetting dapat dilihat seperti pada gambar ini. Cara pembentukan subnetting, dimisalkan jaringannya adalah 172.16.0.0 dalam kelas B, yang mana kelas B memberikan range 172.16.0.0 sampai 172.16.255.255. Pada kelas B, 16 bit pertama merupakan network ID yang dalam satu jaringan tidak berubah dan bit selanjutnya sebagai host ID atau nomor komputer yang terhubung ke dan setiap komputer mempunyai nomor unik yaitu mulai dari 0.0 sampai 255.255. Jadi, netmask atau subnet masknya adalah 255.255.0.0. Kita dapat membagi alokasi jaringan di atas menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengubah subnet yang ada. Routing. Fungsi utama dari routing yaitu bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Tugas routing dilakukan device jaringan yang disebut sebagai router. Router merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Supaya router bisa meneruskan data, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN atau local area network tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Dua cara membangun table routing. Yang pertama yaitu static routing, merupakan sebuah mekanisme pengisian table routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Dan yang kedua yaitu dynamic routing, merupakan sebuah mekanisme secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router protokol TFTP. Adapun protokol routing diantaranya RIP atau Routing Information Protocol menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. IGRP atau Internet Gateway Routing Protocol menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco Distance Vector.
OSPF atau Open Shortest Path First menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco Distance Vector. BGP atau Border Gateway Protocol menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma Distance Vector. Transport Layer. Layer ini bertugas melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan dan menentukan bagaimana data ditransmisikan dalam jaringan. Ada dua protokol transport layer yang dipakai, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan Connection Oriented dan Reliable Communication, yang artinya data dijamin sampai tujuan. Untuk menjamin diperlukan komunikasi atau negosiasi awal sebelum transfer data dilakukan antara pengirim dan penerima. Negosiasi diantaranya berupa berapa data yang bisa dikirim dalam satu waktu, nomor urut yang dipakai setiap pengiriman data, dan lain-lain. TCP dipakai untuk mentransmisikan data dalam jumlah yang besar. UDP atau User Datagram Protocol merupakan Connectionless Communication, bekerja tidak menjamin data sampai di tujuan secara utuh. Reliabilitasnya atau penjaminan data sampai pada penerima tergantung dari aplikasi. Normalnya untuk mentransmisikan data dalam jumlah kecil pada satu waktu. Ada dua komponen yang biasa dipakai selama komunikasi pada layer transport, yaitu port dan socket. Port bisa dikatakan sebagai internal address yang disediakan untuk aplikasi tertentu pada komputer. Setiap aplikasi mempunyai port yang berbeda-beda. Port bisa TCP atau UDP, tergantung pada pemakaian protokol apa pada layer transport, apakah UDP atau TCP. Aplikasi TCP atau IP biasanya menggunakan nomor port di bawah 1024, di mana setiap aplikasi biasanya nomornya sudah pasti. Port ini disebut sebagai well-known ports. Socket merupakan kombinasi dari IP address dan TCP atau UDP port. Aplikasi mengenerate socket ketika berkomunikasi dengan komputer lain. IP address menentukan tujuan komputer dan port menentukan aplikasi yang dipakai. Berikut ini adalah TCP header dan UDP header. TCP header panjangnya bervariasi, minimal 20 bit, terdiri dari 7 field, yaitu source port, destination port, sequence number, acknowledge number, data offset, reserved, dan flags. 2 bit masing-masing untuk source port dan destination port. 4 bit sequence number yang berisi nomor urut transmisi data dalam satu segmen, digunakan untuk checking ketika semua bit telah diterima. Acknowledge number terdiri dari 4 bit yang berisi sequence number berikutnya dari penerima. Data offset mengindikasikan awal data berhubungan dengan ukuran TCP header, diikuti 6 bit reserved untuk penggunaan ke depan di set 0. Terakhir, flags menentukan tipe informasi pada segmen. UDP header mempunyai panjang yang tetap, yaitu 8 bit, terdiri dari 4 field, source port, destination port, length, dan checksum. Source port merupakan opsional, bisa diisi bisa tidak, jika tidak diisi di set 0. Misal pengirim data video yang tidak butuh replay atau pengiriman balik. Destination port berisi port tujuan yang dikirim data. Gabungan destination IP dan destination port membentuk socket. Length field mengindikasikan panjang header UDP. Yang terakhir, checksum field menyediakan integrity checker. Opsional jika di set 0 berarti tidak dipakai. Pengirim tidak melakukan proses perhitungan. Application layer. Layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan. Komponen sistem web terdiri dari web client, web server, web application, dan database. Web client berfungsi meminta layanan ke web server. Web server berfungsi memberikan layanan ke web client.
Jika membutuhkan web application, permintaan akan diteruskan ke web application untuk diproses. Jika web application membutuhkan database untuk mengambil data, maka akan meneruskan permintaan ke database. Hasil web application akan diteruskan ke web server untuk dikembalikan ke klien yang meminta. Web application dan database membuat web menjadi dinamis, sesuai permintaan klien. Di web client dan web server berkomunikasi menggunakan HTTP. Pada web server terjadi request HTTP atau request line yang diikuti oleh request headers, dan response HTTP atau response line diikuti oleh response header. Web server memberikan konten yaitu urutan byte. Konten yang dikembalikan dalam respon HTTP sebagai static content, yaitu konten yang disimpan dalam file dan diberikan sebagai respon ke permintaan HTTP, atau dynamic content, yaitu konten yang dihasilkan on the fly sebagai respon ke permintaan HTTP. Setiap file yang diatur oleh server mempunyai nama unik yang disebut URL atau Uniform Resource Locator. Di kedua konten pun URL-nya berbeda, URL untuk konten statik dan URL untuk konten dinamik. Ada pula aplikasi protokol jaringan, yaitu HTTP, TFTP, Telnet, dan FTP. Application DNS. DNS atau Domain Name System merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengonversikan nama host atau mesin atau domain ke alamat IP dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut reverse mapping. Struktur DNS. Struktur database DNS mirip dengan sistem berkas atau file system Unix, yaitu berbentuk hierarki atau pohon. Tingkat teratas pada DNS adalah root yang disimbolkan dengan titik atau dot, sedangkan pada sistem berkas Unix, root disimbolkan dengan slash. Top level domain atau TLD pada DNS, diantaranya domain generik, contohnya seperti com, net, gov, mil, org, edu, int, dan 7 domain baru dari ICANN. Domain negara seperti Indonesia, ID, Australia, AU. Contoh di Indonesia, net.id, co.id, web.id. Domain ARPA yaitu domain untuk jaringan ARPANET. Tiap domain yang tergabung ke internet berhak memiliki namespace .in strip address.arpa sesuai dengan alamat IP-nya. Komponen DNS ada 3, resolver, yaitu rutin pustaka yang akan membuat suatu permintaan atau query dan mengirimkannya lewat jaringan ke sebuah name server. Resolution, proses mencari name server yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu domain yang akan diminta. Caching, yaitu komputer menjalankan fungsi name server tetapi tidak memiliki database DNS server. Ia hanya mempelajari jawaban-jawaban query yang diterima oleh remote. Aplikasi DNS. Host, mendapatkan alamat IP dari suatu nama host atau mendapatkan nama host dari suatu alamat IP. NS Lookup, mencari informasi tentang node jaringan dan memeriksa isi database dari name server. DIG, atau Domain Internet Grouper, mencari informasi yang lebih lengkap dari suatu nama domain. BIN, atau Berkeley Internet Name Domain, yaitu aplikasi dari name server. SNMP, atau Simple Network Management Protocol. Protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam pusat kontrol saja, agar bisa mendapatkan informasi tentang status dan keadaan suatu jaringan. Berikut ini adalah struktur dari SNMP, yang mana di dalamnya terdapat elemen SNMP berupa manager, agent, dan MIB. Manajer tugasnya mengumpulkan informasi tertentu saja dari agent yang akan digunakan untuk mengamati kerja jaringan. Komputer manajer biasanya bergrafis dan berwarna, guna melihat grafik untuk kerja dari suatu elemen jaringan yang dihasilkan oleh proses monitoring.
Agent merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen yang dikelola. Setiap agent mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal yang menerangkan keadaan dan berkas aktivitasnya dan pengaruhnya terhadap operasi. MIB atau Manager Information Base merupakan struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. Analisis QoS atau Quality of Service. QoS merupakan teknologi untuk mengatur performa jaringan untuk IP service. Adapun pengukuran aturan QoS diantaranya delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data terhitung dari saat pengiriman oleh transmitter sampai saat diterima oleh receiver. Jitter adalah variasi delay, yaitu perbedaan selang waktu kedatangan antar paket di terminal tujuan. Untuk mengatasi jitter, maka paket data yang datang dikumpulkan dulu dalam jitter buffer selama waktu yang telah ditentukan, sampai paket dapat diterima pada sisi penerima dengan urutan yang benar. Packet loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan, seperti terjadinya tabrakan data atau antrean penuh, link atau hardware disebabkan CRC error, perubahan rute atau temporary drop atau black hole rute, atau persistent dead drop, interface or router down, dan misconfigured access list. Network availability adalah pencapaian IP layer. Throughput adalah jumlah bit yang diterima dengan sukses per detik melalui sebuah sistem atau media komunikasi, atau kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data.